Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang Islam di Jawa. Sebelum kami lanjut menjelaskan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Ayu Puspita Insani, yang kedua ada Emma Istiqomah, dan yang ketiga ada Aulia Isnaini. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Ayu Puspita Insani. Penyebaran Islam di Jawa. Dalam sejarah disebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu di Samudra Pasai di Aceh. Pada tahun 1292, agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian timur melalui perdagangan. Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-11 Masehi dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Data sejarah lainnya menyebutkan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-12 atau 13 Masehi. Menurut Fakhri Ali dan Bakhtiar Effendi, terdapat 3 faktor utama yang ikut mempercepat proses penyebaran Islam di Jawa, yaitu yang pertama, karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan. Yang kedua, karena daya lentur atau fleksibilitas agama Islam. Yang ketiga, Islam oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai suatu institusi yang amat dominan untuk melawan ekspansi pengaruh Barat. Ahli sejarah berpendapat bahwa Islam di Jawa adalah melalui Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa dalam keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Saluran Islamisasi di Jawa meliputi beberapa jalur, yaitu melalui perdagangan dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua dari tasawuf, yang ketiga pendidikan, yang keempat politik, yang kelima kesenian, yang keenam pernikahan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Emma Istiqomah. Baiklah, saya Emma Istiqomah, NIM 11810923264 akan melanjutkan presentasi dari Ayu Puspita Insani. Selanjutnya adalah peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, Wali Songo menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama itu mendirikan masjid. Nah, masjid sendiri artinya adalah tempat sujud. Sebenarnya orang melakukan sholat itu bisa di mana saja, asalkan tempat itu bersih dan juga suci. Nah, tetapi di sini Wali Songo memudahkan para masyarakat untuk beribadah kepada Allah dengan cara mendirikan masjid. Tetapi masjid sendiri fungsinya tidak untuk beribadah saja, bisa juga untuk pengajian. Dari masjidlah penyebaran Islam ini dimulai. Yang kedua itu mendirikan pesantren. Pesantren ini juga peranannya sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama itu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini berasal dari Turki. Sunan Gresik menjelaskan pada masyarakat pribumi bahwasannya kedudukan orang Islam semuanya sama. Hanya orang yang beriman dan bertakwa yang kedudukannya tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Gresik juga mendirikan suatu pesantren yang digunakan untuk tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon para mubalik. Yang kedua itu ada Raden Rahmat. Raden Rahmat disebut juga dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah cucu dari Raja Cempa. Raden Rahmat dalam usahanya menyebarkan agama Islam, beliau langsung menuju Majapahit, lalu beliau ke Tuban dan berkenalan dengan 2 tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, yang kemudian mereka dengan keluarganya masuk Islam. Dengan adanya kedua orang ini tadi, Raden Rahmat ini mudah untuk menyebarkan agama Islam di Tuban. Beliau tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut adat istiadat lama, tetapi beliau berdakwah sedikit demi sedikit untuk mengajarkan tentang ketauhidan.
Lalu yang ketiga, ada Raden Paku atau yang disebut juga dengan Sunan Giri. Nah, beliau ini adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Cara Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah menggunakan jalur politik dan budaya. Contohnya yaitu Cublak Sul. Yang keempat adalah Raden Makdum Ibrahim atau yang disebut juga dengan Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1440 Masehi di Bonang. Cara penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah menciptakan gending yang disebut dengan bonang. Lalu, bonang ini dibunyikan di suatu masjid terdapat di Tuban. Dan rakyat pun mendengarnya seperti terhipnotis, terus melangkah ke masjid karena ingin mendengar lebih dekat. Dengan cara inilah sedikit demi sedikit dapat merebut simpati rakyat, lalu baru menanamkan pengertian sebenarnya tentang Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Isnaini, NIM 118109227775. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Emma Istiqomah sebelumnya. Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat lahir pada tahun 1450. Di desa Jelak, Raden Qasim mendirikan surau dan pesantren. Kemudian nama Jelak dirubah menjadi Banjaranyar. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam dengan cara-cara bijak dan tanpa memaksa. Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid, putra dari Raden Sahur, Putera Tumenggung Wilatikta Adipati Tuban. Beliau lahir pada tahun 1400. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan seorang berjubah putih. Beliau adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Sahid diangkat menjadi murid dan diberi amanat untuk menunggui tongkat di depan kali sampai tanpa disadari tubuh Raden Sahid berlumut. Dari hal ini, maka beliau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menerapkan ajaran keislaman dengan konteks lokal, yaitu seni pewayangan. Sunan Kalijaga juga piawai dalam meramu kesenian lokal, sehingga menjadi sebuah hiburan yang mengasyikkan bagi masyarakat kala itu. Momen tersebut dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk menyampaikan wejangan-wejangan keislaman, terutama yang bernuansa tasawuf. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq, putra Sunan Ngudung. Beliau lahir pada abad 15 Masehi atau 9 Hijriah dan diperkirakan wafat pada tahun 1520. Sunan Kudus adalah seorang tokoh yang kuat serta gagah berani. Sunan Kudus mendirikan masjid, yaitu Masjid Menara Kudus. Bangunannya bercorak bangunan Hindu berbentuk mirip Candi Jago. Makam Raja Wisnu Wardana yang didirikan tahun 1275 sampai 1300 Masehi di dekat Malang. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra pertama Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Dalam berdakwah, Sunan Muria meniru cara yang telah dilakukan dengan sukses oleh ayahandanya, yaitu menggunakan alat musik Jawa atau gamelan. Sasaran Sunan Muria adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari pusat pemerintahan maupun kota. Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah. Pada tahun 1479, beliau berkunjung ke Cina dan bertemu dengan Kaisar Honggi, serta berkenalan dengan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan, Jenderal Cheng Ho, dan Fai Hien. Ketiga tokoh itu telah memeluk agama Islam. Di sini Sunan Gunung Jati membuka praktek pengobatan dan banyak masyarakat Cina yang berobat kepadanya. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh beliau untuk berdakwah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.